guys, kami dari kelompok 8 akan membahas tentang multiple intelligency. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri, Rifka Hulusna dan Bima Kuntoro dari Wiradefata Palembang, jurusan Psikologi. Materi pertama oleh Rifka Hulusna. Check it out! Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifka Hulusna dengan NIM 17 20 90 10 64. Di sini Rifka akan menjelaskan atau memaparkan tentang apa itu multiple intelligence dan juga jenis-jenis dari multiple intelligence itu seperti apa, serta sejarahnya seperti apa sih awal mula adanya multiple intelligence itu sendiri. Nah, mungkin teman-teman pernah dengar nih, apa itu kecerdasan? Seperti apa kecerdasan itu, entah dimiliki seseorang atau enggak. Jadi seperti ini, setiap individu itu memiliki yang namanya kecerdasan. Kecerdasan itu juga perlu teman-teman ketahui bahwasanya lahirnya dari awal sejak kita lahir. Hal itu juga disepakati atau dikemukakan oleh Thomas Armstrong yang mengatakan bahwasanya manusia sejak lahir telah membawa suatu kecerdasan itu sendiri. Artinya apa? Kecerdasan itu memang dibawa sejak lahir. Nah, lalu apa sih yang mendasari dari kecerdasan itu sendiri? Yang mendasari dari kecerdasan itu sendiri adalah tingkat pendidikan. Nah, di sini peran penting dari suatu pendidikan itu sangat berpengaruh terhadap kecerdasan itu sendiri. Artinya apa? Dimana ketika taraf pendidikan dapat mempengaruhi suatu kecerdasan. Nah, kecerdasan itu sendiri juga dapat dicerminkan atas kemampuan atau keahlian dari setiap individu itu sendiri. Jadi Thomas Armstrong mengatakan bahwasanya sejak kecil atau sejak lahir kita telah membawa yang namanya kecerdasan itu sendiri, atau manusia memiliki yang namanya kecerdasan, dan juga didukung oleh Gardner yang mengatakan bahwasanya kecerdasan merupakan kemampuan dengan proses kelengkapan. Artinya apa? Artinya kecerdasan itu merupakan hal yang benar-benar ada dalam individu, yang dimiliki oleh individu, dan juga dijalani atau dilengkapi dengan suatu proses yang namanya pendidikan. Nah, seperti itu. Jadi seiring dengan hal itu juga awal mula dari multiple intelligence itu juga hadir. Jadi Gardner pada saat itu pada tahun 1983 yang dimana beliau ini juga merupakan seorang psikolog dan juga seorang guru besar dari cognition dan education, atau guru besar dari perkembangan kognitif dan juga pendidikan, yang dimana dia menulis sebuah buku yang berjudul From of Mind. Nah, buku ini berisikan tentang kecerdasan manusia itu tidak hanya tunggal ataupun satu, bahwasanya kecerdasan dari individu itu bersifat banyak atau jamak. Nah, mengapa demikian? Karena setiap individu. Jadi kecerdasan jamak ataupun multiple intelligence itu sendiri yaitu dapat kita artikan merupakan kecerdasan jamak atau kecerdasan yang beragam yang dimiliki oleh setiap individu untuk pemecahan suatu masalah, untuk menghasilkan suatu produk atau nilai-nilai tertentu. Jadi di sini ada 10 jenis dari multiple intelligence itu sendiri. Salah satunya yaitu intelligence linguistik atau intelligence penggunaan bahasa. Yang dimaksudkan dari intelligence linguistik ini sendiri yaitu pengolahan kata-kata secara terang-terangan. Jadi ini dimaksudkan dari kecerdasan linguistik ini yaitu kecerdasan yang dimiliki seseorang dalam pengolahan kata-kata. Nah, pengolahan kata-kata dan juga hal-hal yang bermakna, contohnya seperti penulis, seperti narator, seperti itu. Dan juga yang kedua yaitu ada intelligence logis mathematics. Jadi di sini yaitu merupakan kecerdasan atas kemampuan berhitung atau menelaah sesuatu. Nah, biasanya orang-orang yang memiliki kecerdasan mathematics ini sendiri yaitu dimana mereka ahli di bidang hitung-menghitung dan juga pengaturan atas pola dan suatu pemecahan masalah. Yang ketiga ada intelligence spesial. Nah, intelligence spesial ini merupakan intelijen atas citra dan juga gambar. Artinya apa? Intelijen citra dan gambar ini yang dimaksudkan adalah ketika dimana seseorang dapat membayangkan, menggambarkan atau mengekspresikan sesuatu dalam imajinasinya atau bayangannya, dan biasanya dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Biasanya orang-orang yang memiliki intelligence spesial ini lebih mudah dalam mengatur pola-pola kehidupan dan juga lebih cerdas dalam menganalisis dan mengolah keadaan atau lingkungannya.
Nah, selanjutnya ada intelligent kinesthesis jasmani, yaitu dimana kemampuan atau kecerdasan seseorang dalam pengolahan suatu tubuh atau postur tubuhnya. Nah, biasanya orang-orang ini lebih mengandalkan gimana fisiknya lebih bekerja dibandingkan dari otak. Contohnya saja misalnya seperti penari dan juga atlet. Nah, mereka lebih memberdayakan gimana si jasmani mereka lebih berperan di sini. Gitu. Nah, lalu ada yang namanya intelijen musikal. Intelijen musikal ini biasanya kita temui di para musisi. Nah, jadi mereka lebih senang atau kecerdasan yang lebih ditingkatkan itu pada irama, nada, terus pada suara-suara ataupun mencontohkan nada-nada dari berbagai macam situasi. Selanjutnya ada intelijen kinestetik tubuh. Ini sama halnya dengan jasmani tadi, hanya saja yang membedakannya dari pola geraknya. Nah, pola gerak seperti apa nih yang dimaksudkan di sini? Jadi yang dimaksudkan dari pola gerak di sini yaitu lebih memberdayakan tubuhnya. Hanya saja bedanya di sini mungkin kalau untuk orang-orang yang memiliki intelijensi tubuh, yaitu orang-orang yang memiliki latar belakangan mental, dan dia lebih memberdayakan gimana sih dapat berperan atau memanfaatkan aktivitas tubuh yang dimiliki. Terus selanjutnya ada kinestis atau intelijensi kinestis interpersonal. Interpersonal ini yaitu dimana seseorang memiliki kecerdasan dalam suatu persepsi atau yang ada dalam suasana hati mereka. Jadi persepsi yang dimaksudkan di sini dimana ketika seseorang itu sendiri dapat merasakan apa yang orang lain rasakan. Jadi kepekaan terhadap diri dia dan diri orang lain itu lebih terpancar seperti itu. Dan biasanya ini dihubungkan dengan intelijensi intrapersonal atau hubungan dengan sosial. Biasanya orang-orang yang memiliki intelijensi intrapersonal ini yaitu orang-orang yang suka berorganisasi karena hubungan interaksi sosialnya atau hubungan dengan sosialnya itu lebih terjaga gitu, dan mampu mengolah hubungan baik dengan lingkungannya. Dan yang terakhir ada intelijensi naturalis. Nah, intelijensi naturalis ini merupakan kecerdasan di mana kecerdasan dasar yang sebenarnya semua orang miliki atas dasar penalaran atas benda-benda atau mendeskripsikan sesuatu. Jadi dia orang-orang yang mampu dalam menganalisis keadaan atau suasana tertentu. Nah, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Next, Bima Kuntoro. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bima Kuntoro. Saya akan melanjutkan presentasi atau pemaparan dari rekan saya Sabda Rifko. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas 2 poin mengenai multiple intelligence. Yang pertama adalah faktor yang mempengaruhi kecerdasan dan juga yang kedua ada manfaat multiple intelligence dalam pendidikan. Langsung saja. Yang pertama itu adalah faktor yang mempengaruhi kecerdasan. Nah, itu ada 5. Yang pertama ada faktor bawaan, yang kedua ada faktor minat, yang ketiga ada faktor pembentukan, yang keempat ada faktor kematangan, dan yang kelima ada faktor kebebasan. Faktor bawaan itu adalah faktor yang sudah ada sejak kita lahir. Contohnya ketika kita menyelesaikan masalah tentunya akan berbeda dari orang lain juga, pun sebaliknya seperti itu. Terus yang kedua ada faktor minat. Nah, minat ini adalah dorongan atau arahan yang ada pada dalam diri untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, yang ketiga ada faktor pembentukan. Pembentukan ini bisa dari dalam atau dari luar. Maksudnya adalah dari internal atau eksternal. Kalau dari dalam ya dari dalam kita, pembentukan kecerdasan itu misalnya berlatih atau seperti apa. Kalau dari luar adalah faktor kecerdasan melalui lingkungan sekitar kita, keluarga, teman-teman atau sahabat dan sebagainya. Terus yang keempat adalah faktor kematangan. Kematangan ini tentunya berhubungan sangat erat dengan umur. Umur di sini adalah maksudnya contohnya seperti ini. Ketika anak kelas 1 SD disuruh mengerjakan soal anak kelas 1 SMP, tentunya tidak akan bisa. Nah, karena itulah faktor kematangan. Nah, terus yang kelima ada faktor kebebasan. Ini maksudnya adalah setiap individu itu bebas memilih metode apa saja yang dia inginkan dalam menyelesaikan masalah dan persoalan-persoalan yang akan dihadapinya. Nah, bahasan kedua ini ada manfaat multiple intelligence dalam pendidikan. Nah, apa aja sih? Jadi manfaatnya
terhadap pendidikan. Misalnya kita seorang guru nih, kita mampu memberikan metode-metode yang tepat, metode-metode yang menarik, metode-metode yang unik untuk jadi bahan pembelajaran kita terhadap siswa-siswa kita. Misalnya metode yang kita gunakan, misalnya kita menggunakan alat musik ketika proses pembelajaran, seperti sambil bernyanyi atau sambil bermain musik, agar anak-anak dan siswa-siswa yang kita ajarkan ini menjadi senang dalam belajar, terus memahami apa yang kita sampaikan. Terus bagi anak-anak siswa juga, multiple intelligence ini mereka mampu akan memberikan atau menunjukkan kemampuan yang ada pada diri mereka itu sendiri. Nah, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan pembahasan kali ini. Ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching, guys. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.